Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 3 ayat 15 sampai 20. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya, sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Tuhan yang telah mengatakan bahwa ia akan menuntun orang Israel keluar dari kesengsaraan Mesir menuju negeri yang luas dan subur, pasti akan melaksanakan apa yang telah dikatakannya. Mempercayai apa yang dikatakannya, yang pada saat itu belum terjadi dan belum terlihat, adalah iman. Jika berhasil meyakinkan para pemimpin Israel, Musa harus menemui Fir'aun dan meminta untuk mengizinkan orang Israel pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Fir'aun yang telah menikmati manfaat besar atas perbudakan yang dilakukan Mesir terhadap orang Israel pasti menolak untuk membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir karena akan kehilangan begitu banyak tenaga kerja gratis yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Mesir. Fir'aun yang tidak mengenal Tuhan sudah pasti menolak mendengarkan suara Tuhan yang memerintahkan supaya orang Israel meninggalkan Mesir untuk beribadah kepadanya. Apalagi Tuhan juga mengatakan akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Tuhan tahu pasti bahwa Fir'aun akan menolak melakukan perintahnya. Tuhan tahu pasti bahwa Fir'aun tidak akan mengizinkan Musa membawa orang Israel meninggalkan Mesir. Tetapi Tuhan tetap mengutus Musa menjalankan misi yang tidak mungkin berhasil tanpa campur tangannya. Karena itu Tuhan menjanjikan akan mengacungkan tangannya dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib sehingga akhirnya akan membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir. Tuhan tidak langsung menunjukkan kuasanya dengan berbagai peristiwa ajaib untuk menekan Fir'aun. Tuhan menginginkan Musa bekerja dengan cara yang biasa dilakukan banyak orang. Tuhan tetap memerintahkan Musa untuk menemui dan berbicara dengan Fir'aun. Proses normal harus tetap dilakukan. Baru kemudian Tuhan akan memaksa dengan tangannya yang kuat. Sebagaimana Tuhan memilih dan menyelamatkan Musa dari pembantaian massal atas bayi Ibrani 80 tahun sebelumnya, mempersiapkan Musa melalui 2 fase terdahulu, pendidikan intelektual di Mesir dan pembentukan karakter di Midian, untuk kemudian mengutus Musa melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir dan menuntun mereka ke tanah kemerdekaan. Tuhan juga memilih dan memberikan kehidupan kekal kepada kita, mempersiapkan kita melalui berbagai fase pendidikan dan pembentukan karakter untuk kemudian mengutus kita melepaskan orang yang tidak mengenal Allah dari perbudakan dosa dan menuntun mereka ke wilayah kebenaran yang memerdekakan mereka. Walaupun itu misi yang sangat sulit, bahkan terlihat mustahil, karena menyangkut jiwa yang telah diperbudak dosa, jika kita memang mempercayai Tuhan yang telah mengatakan bahwa Ia akan menuntun orang-orang yang telah diperbudak dosa
menuju wilayah kebenaran yang memerdekakan, sudah selayaknya kita melakukan yang diperintahkannya. Itulah iman. Setiap tugas yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya merupakan tugas yang mustahil dilakukan dengan kekuatan sendiri karena menyangkut hati manusia yang telah dibelenggu dosa. Setiap tugas yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya merupakan tugas yang mustahil dilakukan dengan hikmat sendiri karena menyangkut jiwa manusia yang telah dicengkeram dosa. Hanya tangan Tuhan yang kuat yang bisa memutuskan belenggu dosa yang mengikat hati manusia. Hanya tangan Tuhan yang bisa merobohkan tembok dosa yang mengurung hati manusia dan membebaskannya. Melibatkan Tuhan di dalam setiap misi yang diberikannya merupakan suatu keharusan. Karena hanya tangannya yang kuat yang bisa membongkar benteng dosa yang mengurung manusia di dalam kegelapan yang membutakan.